mau kamu syahadat malam ini, mau kamu bersaksi malam ini, kan ditanyakan begitu. Oh mau, ayo sudah kita bersyahadat. Kan dikatakan syahadatnya. Artinya begini Bang Wapi, dia menerima perjanjian itu, menerima persaksian itu untuk menerima agama baru itu tanpa dia memahami itu. Sedangkan tadi kita pahami itu dulu. Setiap kita membuat perjanjian yang tadi, kita ditanyakan dulu nih, kamu pahami dulu kah isinya? Kamu pahami dulu isinya, baru kamu tanda tangani. Padahal di agama Islam berarti akad hutang di bank dikaitkan dengan orang yang mau mu'alaf bersyahadat, begitu? Logikanya yang mau saya kaitkan Bang Wapi, logikanya. Iya. Karena begini Bang Wapi. Karena begini Bang Wapi. Berarti syaratnya masuk agama itu harus benar-benar paham di dalam agama itu, gitu ya? Betul. Yang saya maksud itu. Oke, saya uji. Bapak kan Kristen nih, betul? Ya. Bapak bisa nggak membaca teks Ibrani dalam Bible? Membaca? Teks Ibrani dalam Bible. Teks Ibraninya kan? Iya, bisa. Saya baca terjemahannya. Nah, berarti Bapak belum Kristen, berarti hampir Kristen Bapak, berarti kan belum memahami secara utuh, berarti. Saya memahaminya dalam bahasa Indonesia Bang Wapi. Oh, berarti memahami maksudnya ini harus dengan bahasa Indonesia, begitu ya? Oh iya, karena saya bahasa Indonesia. Nah, begini Bang Wapi, yang mau saya tanya kata Bapak tadi harus harus paham dulu agamanya, baru dia disyahadatkan. Lah Bapak sendiri baca teks Ibrani sama Yunani nggak bisa. Berarti Bapak hampir Kristen, belum Kristen. Karena saya bukan orang Ibrani. Karena saya bukan orang Ibrani, kan saya orang Indonesia. Saya nggak nanya Bapak orang Ibrani, Pak. Begitu loh. Iya, saya nggak nanya Bapak orang Ibrani. Mohon maaf Bang Wapi, bukan kayak orang Indonesia. Banyak Bapak yang tidak paham mengartikan bahasa Arab itu, tetapi menganut agama Islam. Jadi sebaiknya Bang Wapi ajari dulu dong semuanya agama Islam itu. Kalian harus bisa mengartikan bahasa Arab itu, harus bisa membaca surat Arab itu, harus bisa, harus gitu baru fair. Gitu loh. Yang mengharuskan kan antum, Pak, bukan kita itu. Loh, kita tadi ambil logikanya dari situ Bang Wapi. Dari maksudnya yang mengharuskan mewajibkan ini kan dulu. Anda bukan saya, kan begitu kan. Karena di sini Bang Wapi, kita itu dia ketika kita diajarkan, dikontekskan begini Bang Wapi. Kenapa saya berkata begitu Bang Wapi? Coba Bapak baca ini. Nggak tahu bahasa Ibrani, nggak tahu. Jujur aja saya. Ini bukan Ibrani, ini Yunani Pak. Iya, saya nggak tahu karena saya orang Indonesia. En hologos. Jadi kan kata Bapak harus memahami secara utuh dulu, baru bisa belajar. Nah, kalau Bapak baca beginian belum bisa, kan berarti Bapak belum Kristen secara maksimal kan? Kami yang perlu belajar. Ya berarti kan belum Bapak, belum hampir Kristen Bapak, berarti belum Kristen kan berarti kan? Begini Bang Wapi, karena saya ada baca dari webnya orang Islam mengatakan begini, jadi ya merinding kita bacanya, merinding. Begini Bang Wapi, ini ditanyakan, sebentar saya buka. Nanti Bang Wapi juga terjemahkan ya. Aneh ya. Abstrak. Apanya ya abstrak, Pak? Mohon maaf, saya bacakan aja. Mungkin Bang Wapi tahu di mana ayatnya. Pernah ada di situ di hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, nanti dibetulkan kalau salah. Begini katanya Bang Wapi. Ketika itu ada orang yang mengubah agamanya, lalu saya membakar dia. Saya bakar dia. Lalu yang lain menjawab, jangan kamu musnahkan orang yang berubah agamanya dengan hukum Allah begitu. Tetapi Nabi Muhammad pernah berkata, bunuhlah dia itu. Itu maksud saya begitu Bang Wapi. Mana itu Pak? Itu yang sebenarnya webnya itu kemarin sudah saya simpan. Di mana itu ya? Kok saya ada nemu itu? Iya, bentar saya buka dulu. Iya. Bentar ya.
Belum, masih nyari dalil ya. Apa? Biar Mana ya? Gimana Pak? Ketemu nggak? Sebentar. Saya nungguin. Oh, hukuman mati. Sebentar, nanti biar nggak persepsinya biar nggak salah. Tapi kalau ada kata-kata BUNUH itu jangan dilafatkan, Bapak. Oh iya, paham. Apa ya, pakai bahasa binuh gitu aja. Bini Ya, aja. bini. Ya. Oke, siap. Di sini ada saya baca itu Bang Wapi. Di sini di ayat ini ada menurut Sofyan ya apa hadis ini jelaskan menunjukkan kasus riddah, namun orang tersebut tetap dibiarkan pergi tanpa dibunuh, padahal dalam kondisi bagaimanapun tidak mungkin Rasulullah SAW melanggar ketentuan hukum yang diperintahkan Allah, sebab beliau sendiri telah menjelaskan bagaimana sikap beliau dalam melaksanakan ketekunan hukum ini. Ada di sini yang aku potong. Referensi primernya di mana gitu? Apa referensi apa itu? Primernya yang aslinya. Sebentar. Saya buka dulu sebentar. Itu di hadis ya? Bukan hadis ini. Ini Bang Wapi? Perumusan kayaknya nih, perumusan. Perumusan ini. Kalau Bapak buka di Lukas 19 nomor 27, kira-kira gimana, Pak? Oh, jadi begini aja. Aku tanya aja langsung Bang Wapi. Apakah pernah hadis ada mengatakan begitu? Sebentar ya. Kalau hadis saya belum pernah menemukan, Ya. tapi kalau di Lukas ada, tegas di sini, Pak. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan binihlah mereka di depan mataku. Lukas berapa itu? Lukas 19 nomor 27. Binihlah mereka di depan mataku bagi mereka yang tidak mau aku menjadi rajanya. Oke. Iya. Itu tentang apa Bang Wapi? Hah? Tentang apa? Tentang wong Minah. Ya, tentang orang-orang yang tidak ingin menjadikan Yesus sebagai rajanya. Coba dibaca dari awal Bang Wapi. Itu artinya. Monggo. Bukanlah. Apakah ketika dibaca dari awal ini akan berubah maknanya? Coba. Berubahlah. Ya, coba. Ya, sebentar saya bacakan ya. Sebentar Bang Wapi. Ya 27-nya ya. Yes. Sebentar. Tafsir. Ini tentang peringatan kepada orang Bang Wapi. Artinya begini. Maksudnya gimana? Ini di ayat yang peringatan kepada mereka yang 27 mengajarkan kebenaran pada murid.
Baik, baik, baik. Begini Bang Wapi, dari ayat 22 itu dikatakan Bang Wapi ya. Dari ayat 22-nya, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras dan mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengembalinya serta dengan bunganya. Lalu bagaimana dengan lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini daripadanya, yang berikanlah kepada orang yang punya 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada pada bapaknya. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah dia mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke, Bang Wapi, begini, saya akan jawab Bang Wapi. Di sini dikatakan Bang Wapi, ini adalah tentang pertengkaran dua orang Bang Wapi. Tentang dua orang yang berseteru tentang uang riba. Iya, maksudnya gini loh Pak. Kata-kata Yesus ini berubah nggak sih, bahwa barang siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bawalah dia kemari, lalu binihlah. Kalau pakai nanti di banner. Lalu binihlah di depan mataku. Kan nggak berubah ayatnya maknanya kan? Baik, baik. Begini Bang Wapi, memang itu kalau memang kita mengartikan secara langsung Bang Wapi, memang itu artinya. Tetapi Bang Wapi perlu Bang Wapi pahami bahwa di sini akan tetapi semua seteruku ini harus kamu pahami Bang Wapi, apa ini seteruku kan gitu. Ya orang-orang yang nggak taat kepada dia, nggak mau ikut dia kan. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan katanya dia tentang uang mina ini kan begitu, ya kan? Iya, kok keras banget sampai dibinih gitu loh. Begini, dengarkan Bung Api. Siapa yang membini kan? Artinya di situ Yesus sendiri akan jangankan langsung kita persepsikan begitu. Makanya kita baca mulai dari ayat yang 11. Oke, kalau pendapat saya ini adalah pendapat pribadi, kalau pendapat saya adalah pendapat pribadi, boleh Bapak sangkal. Tapi Bapak baca di tafsiran Matthew Henry, dia penafsir terkenal di kalangan Katolik. Di situ nggak ada tafsirannya Matthew Henry. Dia mengatakan bahwa yang akan mengeksekusi adalah Yesus karena dia menentang Yesus. Bukan Yesus yang membininya, tapi orang. Tapi begini, di situ kan dikatakan dia kan sudah mengajarkan di situ tentang uang mina itu. Kalau memang dia punya 5, ini punya itu kan begitu di situ. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan perkataannya dia itu, ya terserah kamu mau apakan dia, begitu loh maksudnya. Ya itu penafsiran Bapak itu. Ayatnya pemahaman itu nggak bisa kita artikan dengan gitu-gitu aja gitu loh. Iya, itu persepsi Bapak sendiri. Kalau di dalam ayatnya nggak berbunyi begitu, Pak. Barang siapa yang dia tidak mau aku sebagai rajanya, berarti kan seteru. Seteru ini orang yang tidak mengakui Yesus sebagai rajanya. Begini, Bang Wapi. Maka bawalah dia, binilah dia di depan mataku. Artinya Bang Wapi, di antaranya di kata-kata rajaku ini, di situ harus kita pahami Bang Wapi. Artinya raja itu yang mengambil semua tindakan-tindakan, yang mengaturkan semuanya. Begitu loh Bang Wapi. Itu diisyaratkan di situ. Bukan segampang itu kita langsung menerjemahkan itu bahwasanya Yesus yang membini, bukan. Ya wes, nggak apa-apa. Tapi yang mengatur pembinihan itu adalah Yesus. Bukan Bang Wapi, artinya itu di situ Bang Wapi, terserah kamu. Bukan sih. Oh Yesus sendiri yang bilang, bawalah dia kemari di depan mata saya dan binilah dia di depan saya. Kan begitu kata Yesus. Artinya Bang Wapi di situ terserah kamu, begitu loh Bang Wapi, bukan dia yang membini. Itu kata kamu, bukan kata Yesus. Loh, enggak lah. Kita baca bilang seperti makanya itu, kita baca dari awal. Loh, Pak, meskipun kita baca dari awal, apakah kalimat Yesus binilah itu berubah?
nggak berubah, Pak. Gimana Bapak ini? Makanya Yesus begini, Pak. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Ini ya. Di dalam Matius 10 nomor 34. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Nih, Matius 10 nomor 34, Pak. Apa kata Yesus? Dalam perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Apa kata dia? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wih, keren sekali, saudara. Nah, pertanyaannya apa di situ? Ya berarti Yesus datang memang membawa pedang yang yang menjadi seteru Yesus. Ya harus dibini di depan matanya, kan begitu. Coba ayat yang berapa tadi biar saya jelaskan. Jangan langsung dibuka lagi. Matius 10 nomor 34. Matius 10 nomor 34. Menunggu sesuatu yang menyebalkan. Jangan kamu menyangka gitu ya. Iya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk damai. Bukan, aku datang untuk pedang, kata dia. Keren gak Yesus? Keren lah. The power of Jesus, kan gitu. It's WW Smackdown, kan gitu kalau di barat itu. Baik. Artinya begini Bang Wapi. Kita pemahaman ini Bang Wapi ya. Pemahaman? Ya. Jadi apa artinya pedang di situ kan begitu? Ya Bang artinya Wapi. Pedang apa ya? Bukan donat lah, pedang lah. Oh, nah itu di situ kamu yang salah. Kamu mengartikan pedang itu langsung pedang itu berpisau kan begitu? Iya kan? Apa artinya pedang? Begitu, gitu. Kalau pertanyaannya Bang Wapi, kalau dikatakan itu adalah topik dilukiskan sebagai benda yang tajam di Mazmur 57 ayat. Nah, sama itu ketika kita mengartikan ayat itu Bang Wapi, jadi pedang itu nggak bisa kita langsung artikan bahwasanya itu untuk yang benda tajam untuk ini. Sama yang di Mazmur 57 ayat 4 juga pernah dikatakan begini, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Artinya begini Bang Wapi. Apa artinya pedang itu maksudnya? Artinya tajam, artinya perkataannya yang sangat tajam, dan dia membawa perkataannya yang bisa nyampai kemana-mana. Itu kata Bapak apa kata Yesus? Apa itu? Kata Anda apa kata Yesus? Gini, ini kita sudah berbicara tentang keyakinan kan? Berarti Anda menafsiri perkataan Yesus, betul? Sekarang Bang Wapi Al-Quran mau nggak saya nggak mau terjemahkan, nanti saya buka koma. Artinya begini Bang Wapi, dengarkan dulu. Kalau Bapak menafsirkan seperti itu harus punya dasar loh. Dasar Bapak mana kok bisa ditafsiri seperti itu? Ada Bang Wapi. Itu bukan sembarangan aja kita buka Bang Wapi. Itu jelas. Begini, itu dikatakan di situ Bang Wapi, itu jelas. Ketika di situ di ayat itu ditulis itu loh Bang Wapi. Ini. Lawan kata damai itu apa sih? Ini ya Bang Wapi ya. Jadi yang perlu diterjemahkan di situ ada pedang, ada bumi. Jadi dari bumi ini kita bisa buka Bang Wapi. Kamusnya mana? Loh iya, diterjemahkan di sini. Itu juga dituliskan di sini. Itu loh ada. Jadi kita ini lengkap ini. Itu siapa yang ngajari itu? Yesus apa enggak itu? Loh ini pemahaman, ini loh jelas semua. Apa senjata itu dulu. Ini. Malah pedang bermakna senjata itu di sana itu, di mananya itu. Lihat. Ini. Di sini diterangkan itu pedang adalah senjata. Lihat kata topik 2042. Pedang kamus pedoman. Ada di sini di kamus pedomannya. Artinya diterjemahkan mana? Ada ini. Ini lihat Wapi. Lihat Bang Wapi, ini dipakai untuk apa? Itu dijelaskan. Lawan kata damai itu apa Pak? Lawan kata damai. Apa itu? Lawan kata damai apa? Kenapa kita bawa ke lawan kata damai? Nah, aku datang bukan untuk damai, tapi melainkan pedang. Nah, berarti kan lawan katanya lawan kata dari damai. Jadi Yesus datang. Makanya saya bilangin begini Bang Wapi, ketika
ketika ini nanti saya rencana mau buka Komal, saya akan membahas tentang Mesias palsu. Penyelamat palsu. Jadi gini, saya juga berjanji akan membawa itu Komal itu nanti saya bukakan untuk khusus membawa Mesias palsu. Saya akan kupas di situ tuntas itu siapa sebenarnya Mesias palsu ini di sini. Saya akan kupas tuntas. Jadi nanti kalaupun ada yang tersungging atau yang kena serempet sedikit, nanti saya harap titik-titik. Begitu. Enggak. Tentang Bapak Mesias palsu. Curhat sih. Hah? Bapak kok malah curhat? Saya ingin memahami tadi kalimat Yesus, aku datang bukan untuk damai, tapi karena untuk begini Bang Wapi, berarti kenapa kata damai dengan pedang ini berlawanan kata. Lawan kata damai itu apa? Begini Bang Wapi, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Artinya begini Bang Wapi, kalau kita diartikan secara umum ini, secara global ini Bang Wapi, kita itu memang kalau mengikut Yesus itu bukan hal yang gampang, begitu loh intinya. Ya oke. Kita lihat apakah benar penjelasan Pak Beta seperti itu. Ternyata ungkapan Yesus yang ada pada Matius 10 nomor 34 tadi tidak beliau ucapkan satu kali Pak, tapi beliau ucapkan lebih dari satu kali. Kita buka. Ayo. Maksud dari pedang itu adalah kedamaian? Oh jelas tidak, karena Yesus sudah mengatakan aku datang tidak untuk damai. Tapi lawan kata dari damai dinarasikan gambarannya pedang, berarti perang, kan begitu. Coba kita lihat Lukas 12, Yesus membawa pemisahan. Apa kata dia? Nih, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? No, bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, kata dia, melainkan pertentangan. Dia pertentangan itu berarti perdebatan, peperangan dan lain sebagainya. Ini pertentangan namanya, bukan damai. Lawan kata dari damai. Jangan kemudian pedang diartikan. Baik, sudah sampai di situ Bang Wapi. Tafsiran pribadi itu Pak. Ini kata Yesus sendiri. Sudah sampai di situ Bang Wapi, sudah? Iya, Yesus. Oke. Begini Bang Wapi. Ketika kita sekarang itu, kita langsung ke maknanya yang sekarang ini Bang Wapi. Apakah di agama Kristen itu ada pernah damai? Tidak. Siapa yang membuat jadi tidak damai? Siapa yang tidak membuat jadi damai agama Kristen itu? Ya agama sebelah, termasuk Bang Wapi ini. Loh, kok malah kita yang disalahin? Bang Wapi ini, loh begini. Kok malah kita yang disalahin? Kok Yesusnya yang ngomong? Dengar Bang Wapi, ini adalah kenyataannya Bang Wapi yang saya maksud di situ Bang Wapi. Loh, bukan yang menggembar-gemborkan, yang salah tafsirkan ayat Alkitab Bibel itu sendiri adalah ya kayak contohnya Bang Wapi ini, artinya mensalah-salahkan, memplesetkan begitu loh Bang Wapi. Perasaan yang hanya membaca saya loh, Bapak malah yang nafsiri kemana-mana dari tadi. Bang saya Wapi cuma membaca, Bapak yang nafsiri dari tadi. Begini, itu kan sama sebenarnya, cerita yang sama. Yesus membawa pemisahan artinya dia itu menginginkan orang-orang yang betul-betul setia sama dia itu Bang Wapi memang harus mengalami penderitaan Bang Wapi. Itu yang dimaksudkan di situ. Itu yang sekarang saya tanya Bang Wapi, betul tidak itu orang Kristen itu mengalami ibaratnya dihimpit, diapakan? Ya betul. Kita contohkan yang di Indonesia, betul begitu. Kita nggak damai jadinya kalau kita mengikut Kristus itu, kita selalu dicobai, begitu loh maksudnya. Ya betul lah. Mungkin Bang Wapi sendiri tahu itu. Perasaan yang selama ini gontok-gontokan itu Kristen sama Katolik, malah Islam yang disalahin. Kristen sama Katolik itu jangan pernah dikatakan gondok-gondokan. Coba tanya sama Katolik itu Bang. Banyak babnya yang jadi gondok-gondokan, mau saya utarakan. Begini Bang Wapi. Ketika kamu sucinya beda, lebih tebel orang Katolik daripada Kristen. Ayo. Baik, saya tahu itu kitab Jabur itu tahu. Iya itu. Makanya kok malah begini Bang Wapi. Islam yang disalahkan itu loh kalian sama saudara sendiri. Bukan. Ya, salah satu contohnya memang itu betul yang kata di situ.
yang mempleset-plesetkan itu Donditan, Juma. Makanya kemarin pas aku naik kalian sama Oneness sama Katolik aja masih beda pendapat, perang kok malah Islam yang disalahin. Begini, kalau tentang Oneness memang itu sejak zaman dahulu itu memang sudah diapa, tapi itu tentang pemahaman. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang Katolik dan Kristen Protestan, coba tanyakan yang satu ini Bang Wapi. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu penerus? Pasti percaya. Saya juga percaya. Tetapi kalau tentang ritual yang dibawa, ritual yang dibawa itu pemahamannya dia. Kita nggak bisa memaksakan itu dan menyatakan orang itu benar saya salah, saya benar dia salah, nggak boleh. Yang menentukan itu nanti ya Tuhan Yesus itu. Begitu loh. Kita nggak bisa maksakan itu. Dan itu buat saya itu nggak menjadi sebuah perdebatan, itu nggak menjadi sebuah perdebatan itu. Itu pemahamannya dia dan saya menghargai itu. Dan saya juga mengimani ini, saya mengimani dia begitu loh. Jangan pernah dibentrok-bentrokkan kalau masalah itu pemahaman aja yang dibawa aja. Berarti Anda setuju ya kalau orang Katolik membuat patung lalu mencium patung di Jumat Agung, setuju berarti ya? Itu pemahamannya dia ya, silakan aja. Saya nggak komen di situ. Menurut Anda itu benar apa salah? Menurutnya dia itu benar ya silahkan aja, nggak apa-apa. Menurut Anda salah nggak mencium patung Yesus itu yang dilakukan Katolik? Saya tidak berhak menghakimi dia karena memang saya diajarkan untuk tidak menghakimi orang. Ya enggak, ini hanya pertanyaan. Menurut Kristen, mencium patung Yesus di Jumat Agung itu benar nggak? Yang menyatakan benar itu nanti biarlah yang di atas yang mengatakan itu. Saya nggak berhak menyatakan itu. Iya. Kok malah nggak tegas gini sih? Loh, bukan nggak tegas, karena memang kita diajarkan Bang Wapi, kita itu nggak berhak menghakimi orang. Bukan loh, kayak yang menghakimi bukan orang loh. Nah ayat coba buka Bapak, Keluaran 20 ayat keempat dan kelima. Itu langsung Bible yang menghakimi. Keluaran 20? Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Coba dibaca. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi, yang ada di bawah. Atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi. Ya, terus masalahnya di situ Bang Wapi? Nah, ternyata orang Katolik buat patung tuh. Ya, terus masalahnya di mana? Enggak, masalahnya di mana? Nah, berarti kan menurut Bible salah kan? Yesus sendiri tadi lo sudah ngomong Bang Wapi. Yesus sendiri, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan saya datang untuk menggenapinya. Terus kita mau bilang apa? Ya berarti Katolik menurut kejadian yang dipahami teman-teman Kristen, Katolik salah, bidat berarti, betul? Tidak bisa kita menghakimi orang itu Bang Wapi. Yang menghakimi bukan kita loh, langsung kita hakimi. Apapun ceritanya itu. Memang itu tidak bisa kita hakimi. Karena apa? Karena Yesus sendiri tadi mengatakan di Matius itu, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya ternyata di hukum Taurat, di Keluaran tadi tidak boleh buat patung, betul? Betul, ada. Nah, ada berarti kalau ada Katolik buat patung, berarti dia bidat, betul? Membuat bidat jadi? Nah, berarti mereka dosa masuk neraka, betul? Dosa. Itu nggak bisa saya nyatakan dia dosa kah? Tidak, itu nggak bisa. Nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Janganlah kalian membuat patung yang menyerupai apapun di langit dan di bumi. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allahmu adalah Allah yang maha pencemburu. Itu dibacakan juga ayat 5-nya. Dibacakan juga ayat 5-nya. Iya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, itu aturan kedua, Pak. Jadi aturannya ada dua ya. Aturannya dua. Satu membuat, dua menyembah yang tidak boleh. Kan ada kata dan itu. Dan itu kan kata sambung, Pak. Yang pertama jangan membuat. Yang kedua dan jangan beribadah menyembah kepadanya. Dua aturannya. Kalau itu Bang Wapi ya, itu ya berhak dong dia itu mau dibuatnya salib. Ya saya juga pakai salib. Saya Protestan pakai salib. Malah salib patung Bunda Maria, patung Yesus dicium hari Jumat, gimana itu? Iya, ketika mencium, tapi orang itu kan nggak menyembah. Dan saya nggak mau masuk terlalu dalam juga keimanan orang. Berarti masuk aturan yang pertama. Apa yang pertama? Membuat. Dia sudah melanggar dengan membuat itu. Membuat. Buat patung aja lo nggak boleh. Iya, itu memang ada dikatakan di ayat 4 kan.
Mm-mm. Ya. Tetapi di ayat yang lain juga Jadi yang Bapak ini berarti apa tidak sesuai dengan Yesus. Kalau kata Yesus gini loh, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Bapak loh, justru karena saya memang mengikuti itu, katakan yang benar, kalau benar katakan salah, kalau salah. Oke. Karena Secara memang Alkitab orang Katolik benar nggak membuat patung? saya tidak menghakimi dia, saya nggak berani menghakimi dia. Saya nanya secara Alkitab, saya tidak nanya pendapat Bapak. Secara Alkitab benar nggak mereka buat patung? Secara Alkitab itu pun karena tadi Yesus itu mengatakan kan, saya datang bukan untuk meniadakan malah balik ke sana. Loh, iya. Secara Alkitab di dalam Keluaran Katolik bener nggak cium patung Yesus sampai buat patung? Secara Alkitab, bukan pendapat Bapak, bukan. Secara Alkitab. Secara Alkitab juga akan saya jawab kamu Bang Wapi. Ketika itu Yesus mengatakan saya datang bukan untuk meniadakannya. Ya bener apa enggak berarti yang dilakukan oleh Katolik itu secara Alkitab? Apa itu? Membuat begini Bang Wapi. Nah, kan? Ketika orang sama Anda dengan ajaran Anda, berarti kalau ajaran Anda tegas tuh, benar katakan benar, salah katakan salah, meskipun saudara sendiri kalau saya salah. Ada saudara menghakimi atau mendolimi orang Islam misalnya, karena saudara kita yang salah, ya sudah dia salah. Kan Anda agak tegas kan? Takut Anda ternyata. Itulah perbedaannya Islam dan Kristen itu Bang Wapi. Saya membaca itu ada surat Paulus yang menyatakan di dalam iman Kristen itu adalah yang harus saling melindungi antara yang salah dan yang salah gitu. Apa tuh? Harus saling melindungi antara satu yang salah dan yang salah yang lain gitu. Oh enggak lah. Di dalam surat Paulus ada dikatakan itu, entah di mana lupa aku bacanya. Ada di situ dinyatakan tentang kemerdekaan dalam beragama. Ada dinyatakan di situ. Artinya kita bisa membuat apa itu? Ya ibaratnya gimana lah kata merdeka. Tetapi kalau merdeka itu maksudnya bekerja sama dalam kesalahan gitu ya. Apa itu? Merdeka itu bersama itu maksudnya bersama-sama melindungi saling yang salah gitu ya? Enggak juga, enggak pernah dikatakan di situ lindungi yang salah, enggak pernah. Enggak ada di situ dikatakan itu. Anda enggak berani menyalahkan Katolik padahal secara Alkitab. Karena memang saya bukan Katolik. Tapi karena Bang Wapi mendorong saya untuk menghakimi dia, itu memang bukan hak saya untuk menghakimi dia. Saya tidak mendorong Anda menghakimi. Secara Alkitab mereka benar apa enggak? Secara Alkitab loh, bukan pendapat Anda. Anda siapa? Enggak penting. Secara Alkitab. Secara Alkitab tadi sudah saya bacakan di Matius tadi itu dikatakan saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi saya menggenapinya. Oke. Berarti kalau tidak meniadakan, ya, aturan di dalam Keluaran masih berlaku berarti. Bisa berlaku? Masih berlaku. Masih lah. Di dalam Keluaran tadi dikatakan jangan membuat patung. Ya berarti kan bisa. Loh, jangan membuat patung kok malah bisa? Gimana sih? Loh. Di situ kan dikatakan di situ Bang Wapi, jangan meniadakan patung, itu yang Taurat yang ke-1 sampai ke-4 kan? Iya kan? Betul? Iya, jangan membuat aja nggak boleh, Bang. Jangan membuat patung. Ya, kalau itu untuk itu silakan tanyakan kepada yang beragama Katolik, bukan kepada saya. Nah, kan takut kan? Berarti nggak betul. Bukan takut. Bukan takut. Saya memang dalam hal salah dan benar. Ini bukti sudah. Saya kira abang akan tegas. Oh iya, secara Alkitab Keluaran 20 nomor 4 Katolik salah. Wah, keren itu. Oh, ya kalau menurut pendapatmu, tapi di situ saya sudah melanggar perintah Tuhan Yesus bahwasanya saya itu menghakimi orang. Bahkan bukan menghakimi, kalau menghakimi kan pendapat pribadi, Pak. Ini secara Alkitab. Loh, secara Alkitab pun, Bang Wapi, kita itu nggak berhak karena kita memang dikasih kemerdekaan dalam beragama itu, bukan seperti Islam. Berarti yang dikatakan bahkan di kamar mandi sendiri pun itu salah berarti ya. Begini Bang Wapi. Ketika masuk ke kamar mandi pun diaturkan begitu. Terus apa gunanya? Otak-otak kita itu, pikiran kita itu begitu. Berarti buat apa? Berarti ayat-ayat kekerasan yang ada dalam Bible ini hanya untuk orang Islam berarti. Pantes kayak Mas Edis mencaci maki Nabi Muhammad, kayak Sophie Katul menginjak Al-Qur'an. Berarti ajaran kasih itu hanya untuk sesama umat Kristen berarti, tidak kepada orang di luar Kristen, betul? Begini Bang Wapi.
ketika orang itu melakukan itu, saya berprinsip dan saya tidak mendukung dan saya juga tidak berani menyalahkan orang itu karena memang ya kita merasa sendiri di Indonesia ini, bahkan di mana-mana kita itu memang kita dipersekusi juga begitu loh. Ya, berarti mau saya tunjukkan menginjak Al-Quran itu tidak bisa disalahkan, betul? Mau saya tunjukkan bulan-bulan ini dipersekusi apanya? Ya, berarti menurut Bapak, Sofiatul menginjak Al-Quran itu tidak bisa disalahkan, betul? Saya nggak bisa menyalahkan dan saya juga tidak bisa membenarkan itu karena dia itu hak pribadinya dia itu melakukannya itu. Nah, saya nggak urusin, tanyakan dia langsung itu. Jadi saya kunci jawabannya. Jadi suatu saat ada apa-apa, nanti Bapak bisa saya rekam lagi. Suaranya itu bisa saya setel lagi gitu. Begini Bang Wapi, ketika orang itu melakukan itu Bang Wapi, kita itu memang dari Alkitab itu kita nggak bisa menghakimi. Kamu salah, kamu benar, nggak boleh kita menyatakan begitu. Tetapi sesama kita orang yang percaya kepada Yesus, ya betul yang kayak Wapi katakan tadi itu, mengatakan paling juga kita cuma bisa bilang salah dong kamu begitu, cuman itu aja. Selebihnya kita nggak bisa yang lain. Mau bilang kita yang lain nggak bisa, karena memang kita nggak bisa menghakimi. Kalaupun ibaratnya pernah Yesus berkata begini Bang Wapi, ketika pesuruhnya berkata, kepada siapakah saya harus membayar pajak? Nah kan begitu, udah itu diambil koinnya, diapakan ke atas, udah itu ditunjukkan, ini adalah gambarnya Kaisar, bayarlah pajak ke Kaisar. Artinya ketika gini, kalau itu bertentangan dengan hukum yang Bang Wapi, silakan dihukum, begitu aja. Silakan dihukum, serahkan ke hukum, begitu loh. Jadi kita itu, kalau saya secara pribadi, ketika Bang Wapi menanyakan itu, apakah Sofiatul itu salah, apakah Sofiatul itu benar, saya tidak bisa menghakimi dia karena itu bukan hak saya untuk menghakimi seseorang. Begitu Bang Wapi. Terlalu ribet. Kalau saya ya, jangankan orang Kristen, orang Islam pun kalau menginjak Bible, saya katakan dia salah, berdosa. Siapapun dia. Bagaimana siapapun dia menginjak Bible lalu menaruh Bible di pantat misalnya, dia berdosa, dia salah. Kenapa saya berani mengatakan bersalah? Karena ayatnya ada di dalam Al-Quran. Maka itu bukan statement pribadi saya. Saya punya dasar bahwa Allah melarang kita menghina Tuhan orang lain, misalnya kita menghina kitab suci orang, bahkan di dalam hukum fikih, aturan Islam ini ya, di dalam hukum fikih, ketika kita di tengah-tengah peperangan, apa kata fikih? Tidak boleh menghancurkan gereja. Jadi kalau ada umat Islam yang ngebom gereja, salah. Itu jelas saya katakan salah. Apakah dosa? Dosa. Siapa yang mau maju dari Islam yang membela, saya yang akan berdebat dengan dia. Baik. Jadi kita itu fair gitu loh. Allah mengatakan baik. Nabi Muhammad mengatakan apa? Salah. Jangankan orang lain, saudara sendiri pun salah. Kalau Bapak kan tidak tegas kan, Bunda, saya tidak bisa menghakimi, tapi kalau mau dilaporkan ya terserah begini. Itu apa ya, bahasa-bahasa yang menghindar dari sebuah ketegasan itu. Saya memang itu nggak mau menghakimi orang. Ngapain saya menghakimi orang? Bahkan orang-orang, tapi saya akan bertahan dengan iman saya, begitu loh Bang Wapi. Begini ya, Bang Wapi. Itu namanya ketiga. Oke. Saya kutip ngomongan Bang Wapi tadi yang menyatakan apa tadi? Bahwasanya Bang Wapi akan melanggar atau mencari atau menasihati orang yang... Saya tidak bilang menasihati. Kalau ada orang yang membela kesalahan, misalnya nih, ada umat Islam ngebom gereja. Ya. Bom nih di Indonesia nih. Padahal konteks umat Kristen di Indonesia itu adalah kafir musta'man. Orang non-muslim yang diakad aman oleh pemerintah. Kok dia menggunakan dalil misalnya, saya bisa membantah itu. Saya kalau dia mau ngajak saya debat, saya siap, kan begitu. Tetapi ini harus sesuai dengan dasar-dasar ilmiah dalam ilmu Islam. Tidak boleh kita menggunakan, kenapa kamu kok ngebom gereja? Ini ayatnya ada, di mana ayatnya? Dipahami secara pribadi ya, gak bisa saudara. Gak ada ajarannya seperti itu dalam Islam. Baik. Ini Bang Wapi saya ambil salah satu contoh ya. Ini termasuk ini saya contohkan ya. Begini.
Ini Bang Wapi, persekusi. Jemaat Kristen Tesalonika dilarang berdoa di rumah sendiri. Ini bukti kerebutannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya Bang Wapi, bagaimana pendapat Bang Wapi di situ? Coba silahkan. Ya, apa itu penyebabnya itu? Kan coba video potongan, Pak. Apa? Kan video potongan itu. Begini, apa? Coba jelaskan, ada apa itu? Dikatakan di sini Bang Wapi, jemaat Kristen Tesalonika dilarang berdoa di rumah sendiri. Artinya melakukan ibadah di rumah sendiri. Bagaimana tanggapannya Bang Wapi di situ? Sampai pengen tahu Pak, kenapa umat Islam geram? Iya. Coba. Ntar, saya buka dulu open cam-nya. Nih Pak. Sejarah korban 40.000 jiwa Westerling di Sulsel. Ini pelakunya orang Kristen, Pak. Yang dibantai 40.000 ini adalah umat Islam. Yang dibantai 40.000 ini adalah umat Islam. Kapan itu Bang Wapi? Loh, ini sejarah saudara. Kalau sampai tidak percaya ini, kalau Bang siapa ini? Beta pernah sekolah SD yang menjajah umat di Indonesia berabad-abad itu orang apa? Orang Islam apa orang Kristen, Pak? Belanda itu agamanya apa? Dorongannya kok ke sana, aku kira kemana? Kan kalau sama-sama menggunakan seperti itu berarti umat Islam sudah sama, Pak. Baik, akan saya jawab itu Bang Wapi. Sekarang saya tanya Bang Wapi, Belanda maksudnya Bang Wapi kan? Coba berabad-abad. Enggak. Berabad-abad. Iya, paham saya. Indonesia ini dijajah orang yang agamanya apa? Belanda maksudnya kan? Agamanya Belanda apa? Agama Belanda. Saya nggak tahu agamanya Belanda itu sekarang. Dia Kristen, Pak. Oke, kita pegang Kristen. Oke, kita pegang Kristen Bang Wapi. Kita pegang ya. Artinya Belanda agamanya Kristen. Iya betul. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya Bang Wapi, apakah dia datang ke Indonesia itu untuk khusus untuk menyebarkan agama? Saya tidak bahas itu. Enggak. Saya bahas gini pelaku. Kan Bapak tadi pakai video kan? Kan gini, Bapak kan pakai video. Video pelaku dari umat Islam dikaitkan dengan orang yang akan melakukan ibadah di rumah. Oke. Ya. Kita ada bahas agama sekarang. Kita membahas siapa pelakunya, apa agamanya. Langsung Bapak mengatakan, oh ini Islam. Kata Bapak. Nah, sekarang saya tanya Pak, yang bertahun-tahun, berabad-abad menjajah Indonesia itu orang apa? OPM Pak, tahu OPM Pak? Yang sampai membantai TNI, polisi, OPM. Kalungnya salib Pak. Iya, betul kalungnya salib. Tapi apakah itu tentang agama? Kita kan udah bahas agama, sekarang bahas orang ini yang sekarang berdoa kesalahan kepada orang lain. Berdoa di rumah sendiri, Bang Wapi. Berdoa di rumah sendiri dilarang. Nah, kalau yang menjajah di Indonesia itu bukan di rumah sendiri, di negara kita beribadah gak bisa, dibantai. Begini Bang Wapi, kita harus bedakan konteksnya. Orang itu mau mengambil harta kekayaan sumber daya alamnya atau untuk memusnahkan agamanya, itu harus kita pahami. Yang pertama Pak, lebih parah yang pertama. Kenapa? Yang pertama ini kita bukan hanya kakek-kakek kita dulu, bukan hanya tidak bisa beribadah Pak, bahkan petaninya, bahkan jalan-jalan, bahkan semua keluarga kita. Baik. Tapi ini perlu Bang Wapi pahami. Tujuan mereka yang utama di sini yang pertama apa? Perdagangan itu datang ke sini awal-awalnya itu kan untuk mengambil rempah-rempah. Bukan tentang masalah agama kedatangannya orang Belanda ke sini. Dia menjajah sampai berabad-abad itu bukan untuk melenyapkan agama-agama yang ada di Indonesia, melainkan dia ingin mengambil rempah-rempah dan sumber daya alam di Indonesia. Jadi itu beda konteks. Sangat-sangat beda konteks. Kok beda konteks sih? Konteksnya karena begini Bang Wapi. Begini Bang Wapi, kalau mungkin Bang Wapi tahu ya, Bang Wapi tahu misionaris saja yang datang ke sini khususnya untuk membawa agama itu dibunuh loh. Dibunuh. Tahu yang pertama yang datang ke Sumatera itu, yang pertama entah lupa siapa namanya, itu konteksnya bawa agama dibunuh.
Bukan kayak yang konteks Bang Wapi katakan tadi itu, bahwasanya orang Belanda itu datang ke sini membinih-binih orang yang di sana itu bukan untuk agama, melainkan untuk rempah-rempah dan sumber daya alamnya. Oke. Sampai minta yang agama sekarang. Sebenarnya itu sudah masuk. Contohnya sudah masuk. Kenapa? Karena dengan dia alasannya rempah-rempah sehingga orang ibadah gak bisa, rumahnya dibantai semuanya. Itu sebenarnya sudah masuk. Tapi kalau Bapak ingin contoh yang lebih khusus, oke. Kita kasih ya contoh yang lebih khusus. Nih Pak. Apa itu? Kronologi pembakaran masjid di Tolikara. Itu kapan? Tunggu dulu, santai. Saya bacakan. Nih. Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani ya menjelang sholat Id sekitar pukul 7 Jumat. Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga, Kabupaten Tolikara hendak menjalankan sholat Idul Fitri. Bayangkan, ketika sholat dibakar, bukan dibubarkan, dibakar. Tiba-tiba sekelompok massa dari luar berteriak-teriak, umat muslim yang hendak sholat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan pos untuk meminta perlindungan. Sepeninggalan umat muslim itu, masjid tersebut dibakar. Bayangkan Pak. Ya, oke. Konteksnya, Pak. Jadi konteksnya bukan dibubarkan, dibakar. Tapi begini Bang Wapi. Ayo, masih alasan apa lagi Bapak sekarang? Oke. Di situ ada nggak dikatakan di situ Bang Wapi, karena mereka menganut agama Islam makanya dibakar? Ada nggak? Apa Bapak ini kok masih banyak alasan tadi? Alasannya karena ibadah. Setelah saya bukan yang karena memang kita pahami ibadah, alasannya ini lagi. Yang kita pahami di Papua sana, Bang Wapi, bukan saja cuman rumah ibadah dibakar di sana itu, puskesmas, sekolah-sekolah itu dibakar. Siapa? Orang Nasrani, Pak. Orang Nasrani. Kalau orang itu ibaratnya mengaitkan itu ke agama, sementara ada kepentingan lain, itu gue rasa nggak subjektif itu namanya itu, nggak subjektif. Iyalah. Repot kan kalau ngeles terus kan. Inilah buktinya teman-teman. Tadi mintanya yang contoh yang ibadah. Ternyata umat Islam membubarkan, kalau umat Kristen dibakar sampai masjid-masjidnya. Lalu alasan lagi si bapaknya. Ini apa sih tujuannya kalau ini? Padahal video bapak pun belum jelas kronologinya. Apakah bisa jadi orang Kristen itu sudah menyebarkan paham-pahamnya yang membuat masyarakat resah di sana? Bisa jadi seperti itu. Kan belum jelas video bapak kan. Langsung bapak berstatement begini-begini langsung membenarkan saudara sendiri. Itulah Islam Pak. Islam kalau salah Pak. Meskipun sama umat Islam. Itu Islam Pak. Tapi kalau Kristen sekarang kita saksikan bersama-sama, saudara pun kalau salah tetap ada pembelaan dan alasan-alasan yang lain, betul? Nggak terbalik ke Bang Wapi? Lah, kalau kita salah ya salah Pak. Apa yang dipersangsikan? Salah ya salah kalau kita. Ya, jadi gini, Juma itu, jangan kali Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad yang menyatakan sekarang sedang berbicara antara saya dengan Anda. Tidak usah bahas-bahas orang. Wah, itu sudah. Ya kan gitu. Nah, itu namanya Bapak punya bukti, kita melindungi teman yang karena Bapak hanya pakai video, langsung Bapak menstatementkan. Padahal dasarnya Bapak, dalilnya Bapak hanya video. Siapa tahu waktu itu orang Nasraninya memang orangnya mengganggu keharmonisan masyarakat, menyebarkan pahamnya seperti misionaris di jalan-jalan misalnya. Kan nggak tahu Bapak, cuma yang penting ada video, pelakunya umat Islam langsung dibesar-besarkan. Sedangkan setelah saya buktikan yang lebih parah daripada itu dibakar, Bapak banyak alasan. Berapa banding berapa kan gitu hitungannya. Repot kan Pak kalau seperti itu. Sudahlah Pak, kapan-kapan kita lanjut ya pembicaraan. Oke lah Bang Opi. Oke, Pak. Malam-malam Bang Opi. Oke. Ya. Ini banyak yang mau naik ini, tapi kayaknya Islam ini yang mau naik ini. Nggak ada dari teman-teman sebelah yang naik. Ini percakapan khusus untuk muridnya.
Aku akan mengajarkan kamu rahasia. Apa itu? Tanda-tanda kedatanganku. Apa saja itu, wahai guru? Langit berguncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku. Jadi, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Saya pastikan itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, tanda-tanda ini menyertai. Matahari, bulan menjadi gelap, bintang berjatuhan. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Jadi kalau yang ada yang mengaku, aku bertemu Yesus di dalam bar, aku bertemu Yesus di M Club, aku bertemu dengan Yesus di lapangan bola, aku bertemu dengan Yesus di pasar, aku bertemu dengan Yesus. Jangan kamu percaya. Rasakan Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau kamu percaya, maka kamu akan disesatkan. Dengan cara Kristen menjawab pertanyaan yang kita simak beberapa hari ini, itulah bukti mereka telah disesatkan. Yesus mengatakan jangan percaya. Kristennya kita tanya, Yesus memerintahkan jangan percaya atau percaya? Apa jawaban mereka? Percaya. Nah, itu bukti. Bukti kalian sudah disesatkan. Terang kan? Maka solusinya apa? Kita hanya membutuhkan kalian untuk sembuh. Sembuh, bantu diri kalian. Tolong diri kalian. Selamatkan diri kalian dari kesesatan-kesesatan yang tercipta oleh karena kalian mengikuti penyesat tersebut. Kenapa? Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau kau tidak percaya, kau tidak jadi Kristen. Karena kau percaya, jadilah kalian Kristen. Artinya, korban penyesatan dari sibilisis yang bukan Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang di padang gurun, yang datang dalam bilik rahasia. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar. Sadar kalian. Sederhana materi ini, tapi dari sinilah kita bisa tahu kesesatan Kristen itu jauh begitu dahsyat. Oleh karena mereka tidak menggunakan akal dalam memahami isi Bible itu sendiri. Silakan pasien ke-8 atau pasien ke-7. Jadi saya himbau ya kepada teman-teman di bawah, ini kita dalam rangka pengobatan gratis ya, kepada oten-oten saudara Kristen. Jangan dulu yang Islam permintaan ya saudaraku ya, jangan dulu. Ini pengobatan gratis, nggak ada perpuluhan ya, silakan. Pemburu Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kak, Bunda, saya mau bertanya sedikit nih sama Bang Juma, boleh? Silakan Bang. Muslim ya? Iya, Muslim. Nah, begini Bang Juma, ini agak membingungkan saya ini. Nah, kalau boleh istilahnya saya dapat jawabannya di sini kan alhamdulillah, kan begitu. Di antara 12 murid itu Bang, siapa-siapa aja Bang nama-namanya Bang gitu loh. Nama murid Yesus? Iya. Tujuannya dipertanyakan Bang? Enggak, yang saya mau pertanyakan ini, apakah benar mereka itu tuh di zamannya Yesus begitu loh? Kalau di dalam tradisi Kristen itu sendiri, Yudas, kemudian siapa? Yudas, kemudian Simon, kemudian Tadeus, kemudian Yakobus, Matius, Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yohanes, Yakobus, kemudian Andreas, Simon Petrus, 12. Karena gini, karena tadi kan saya naik tuh di labnya Bom. Saya menanyakan tentang Matius 26:18. Iya. Lalu terus dia mengasih jawabannya itu kan tentang si Anuh tuh.
Iya. Nah, lalu dia mengasih jawabannya kepada dua muridnya, dijawabnya oleh Markus kalau nggak salah saya. Apakah benar itu? Markus bukan murid Yesus. Markus itu murid Paulus. Bukan kan? Bukan. Alhamdulillah, berarti ya saya sudah benar tadi. Karena dia minta data sama saya karena saya nggak tahu. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Musuh Kalau terberat mereka memang kitabnya. Kalau kira-kira Bang Juma lah, Iya. apa dalil yang untuk membantah itu, Bang? Yang mana? Markus. Markus. Iya. Maksudnya Markus apa ini, Bang? Karena menurut pendapat Bom-Bom, Markus itu hidup sejaman di zaman Yesus. Kesimpulan itu didapatkan di mana? Di dalam Bible Nggak ada. nggak ada, Bang, kan? Iya. Nah, Jadi berarti gimana ngaco Bang? tuh orang. Bang, kalau belum berilmu, tolong jangan naik di Komal Oten dulu. Benar, Nyimak dulu Mbak, pemaparan benar. Gurunda. Karena kan gini tadi, Mbak. Saya kan yang saya pegang. Oke, itu karena aja ya Bang ya. Masih Ya, oke, masih oke, banyak siap, yang siap. disampaikan Iya, ya lain siap, kali siap, Bang siap. ya. Oke, Bang Juma, makasih Ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Dicatat maaf ya, aja Bang. Bang di 2 Timotius 4 nomor 11 bukti bahwa Markus itu adalah murid Paulus. Ada tertulis di situ, Bang. 2 Timotius 4. Di mana, Bang? Bentar, Bang. Biar saya Dua- catat. Bentar ya, Mbak. Bentar ya, Mbak. 2 Timotius 4 nomor 11. Bukti bahwa Paulus itu memanggil kemudian Markus untuk menjadi muridnya, pengikutnya. Bentar, Bang, bentar. Oke. Di mana tadi, Bang? Bang Juma? 2 Timotius 4 nomor 11. 2 Timotius 4 4 nomor 11. nomor 11. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih, Juma. makasih. Masya Silakan, Allah. silakan. Terima kasih kepada Islam-Islam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien ke-7 silakan. Honor saya berapa, Bun, kalau satu pasien? Kan tanpa perpuluhan Gurunda, biar mereka sehat, kasihan kan Tuhannya. Sibilisis. Tidak, kupikir tadi ada honor apakah pisang goreng kah, ikan goreng kah, satu potong. Kamarudin, Muslim Kristen Bang. Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pasien Waalaikumsalam. ke-8, Paman. Kenapa ya kalau ada Bunda Mila aku semangat ya, kenapa Bun? Ya kita sama Kamarudin. Karena sendiri Jangan jadi di sini. Saya baru laki-laki nonton tadi. Kodondi nih tadi, bagus sekali Kodondi. Aduh. Iya Benar-benar dong. Allah. luar Masya biasa. Allah. Tapi kita bahasnya jangan di sini, nanti katanya framing. Udah biar di belakang layar aja deh ah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Saya datang semangat kita. ini. Ada Bunda Mila jadi semangat saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya scroll tadi lihat-lihat fotonya itu, waduh, luar biasa. Luar biasa kan? Masya Allah. Ya, silakan pasiennya. Ini Mas Daniel ini dari sekte mana? Yang ada musik saya turunkan dulu ya. Pak Kamrut ini muslim kelihatannya. Saya izin turunkan dulu Pak Kamrut. Ya, Bang Daniel, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang. Bang Daniel udah 3 kali permintaan ini. Kurasa dia absen ini Bang. Ya. Bang Daniel, ya. Bang Daniel selamat Silakan, malam. Ya, silakan Bang. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Bang Daniel, mic-nya sudah dibuka, silakan berbicara Bang. Bang Daniel, Bang,
Aduh, jangan sampai nanti diteriakin Bang, kaget saya nanti. Awas kok, saya lagi kumpul tenaga dalam ini. Bang Daniel, 1, 2, 3, kalau tidak, mohon maaf nanti tidak kita naikin lagi ya, mohon maaf ya. Oke, buat saudara-saudara yang Kristen, silakan ajukan permintaan, atau ini cuman slotnya 2. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dede Wawa. Aduh, nyari mic-nya juga kelihatannya. Oke, saya naikkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa turun aja tuh ya, buat Oten, kasihan Oten kalau misalkan di atas muslim semua ya. Lagi tidur ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ada 3 nih, atau kurang 1. Enggak lah, ayo kayak tadi yuk, silakan naik gantian. Masa nggak semangat sih? Kita semua semangat loh. Silakan. Robi Sugara boleh naik. Yang muslim boleh dibantu untuk di cancel dulu permintaannya. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang penting mungkin di typing dulu. Abang-abang moderator di bawah, Bang Holik dan siapapun itu dibantu di filter ya. Ya silakan. Randy, selamat malam. Randy, selamat malam. Aduh, dia ini. Dia di jalan ini, dikantongin HP-nya. Ya, bisa dikondisikan dulu, Pak Pria Sejati. Selamat malam. Halo, iya, selamat malam, Bang. Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Ya, Kristen, Bang. Oke, silakan. Iya, Kristen itu konon orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengikuti Kristus. Nah, kita mau mendeteksi Kristus mana yang diikuti oleh Kristen selama 2000 tahun. Ketika anak Maria berkata di dalam Matius 24, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa justru Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Silakan. Oke. Halo. Ya, silakan Bang, silakan. Ini pernyataan atau saya menjawab yang Abang tanyakan, kenapa Anda percaya dengan Rasul Paulus, kira-kira begitu pertanyaannya, Bang? Iya, betul. Ya, percaya dengan Rasul Paulus bukan berarti Rasul Paulus dituhankan, Bang ya. Percaya terhadap ajarannya, di mana dalam surat-suratnya, mungkin Abang sudah baca semuanya di mulai kisah para rasul sampai ke Ibrani, Bang ya. Ada Galatia, Efesus, dan di Roma termasuk. Nah, ini adalah kesaksian tentang Rasul Paulus, bagaimana dia ditangkap oleh Allah ketika dia mau membunuh orang-orang pengikut Yesus ke kota Damsyik, Bang. Dan di padang gurun yang Abang sampaikan tadi betul, rebahlah dia, lalu ditanyakan, kenapakah engkau membunuh? Tahukah kamu siapakah yang engkau bunuh? Lalu dia tanya, siapakah engkau sesungguhnya? Nah, di situ kesaksian Paulus sebenarnya bagaimana, karena Rasul Paulus ini orang Yahudi, bangsa Romawi yang memang ini, Bang, dia yang taat terhadap hukum Taurat. Pokoknya hukum Taurat itu kalau tidak menyembah Allah mereka, orang Yahudi ya, tidak menyembah Allah mereka, maka orang-orang tersebut akan dibunuh. Karena itu hukum mereka, di hukum Taurat juga disampaikan seperti begitu, Bang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia membunuh ribuan orang pengikut Yesus pada saat itu. Nah, ketika dia
ke kota Damsyik. Di tengah jalan terpancarlah cahaya terang dan rebahlah mereka. Sebenarnya bukan sendiri, yang namanya pasukan Romawi, pasukan orang-orang imam-imam besar yang diperintahkan, itu bukan hanya sendiri Bang mereka untuk membunuh, tetapi yang namanya kepala, ketua atau pimpinan puncaknya adalah Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus dikatakan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itu adalah kesaksian dirinya bagaimana dia bertemu dengan Yesus, Bang. Sesungguhnya seperti begitu. Nah, perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya atau jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Perintah Yesus kepada Rasul Paulus ketika dia bukan perintah Yesus kepada Paulus, Bang. Oke. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Nah, ketika kemudian mereka mendengarkan nasihat Yesus, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, berarti mereka dilarang percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya kepada Paulus, Bang? Kan perintahnya jangan kamu percaya. Percaya kepada Paulus, Bang. Percaya kepada Paulus itu sesuai dengan yang yang sudah masuk di dalam dirinya tentang Yesus itu sendiri. Bukan percaya dia sebagai Tuhan, Bang ya. Itu dia hanya menunjukkan dirinya bahwa saya ketemu Tuhan seperti begini, seperti begini. Begitu juga dengan surat-suratnya. Surat-suratnya ini sebenarnya mulai dari kisah para rasul, Bang. Itu menceritakan tentang rasul-rasul. Karena dia tidak ketemu Yesus. Beda dengan yang 12 orang, Bang. Iya, maksudnya tidak diajarkan. Kita ulang kembali. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi bila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mendengarkan Yesus untuk tidak percaya kepada Paulus? Kenapa justru Anda melanggar perintah itu, Bang? Oke, Bang. Ya. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya, karena ketika murid-muridnya mulai goyah, Yesus ini tahu bahwa nanti akan goyah iman murid-muridnya, Bang. Ya, ketika dia memperingati bahwa nanti akan ada Mesias-Mesias lain, waspadalah terhadap mereka. Nah, ada ajaran yang sesat yang di luar dari ajaran Yesus itu sendiri. Jadi jangan percaya terhadap itu. Nah, kita merujuk kepada Rasul Paulus yang Abang tanya, apakah Rasul Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya gitu, Bang. Saudara, jadi nanti kita bisa tahu tidak berbicara. Yesus tidak berbicara bertentangan atau tidak bertentangan. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Mau dia tidak bertentangan atau bertentangan, perintahnya jangan percaya, Bang. Betul nggak? Ya. Terus kenapa Anda? Palsu. Ya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan perintahnya jangan percaya. Nah, ini kan beda topiknya ya, Bang ya. Bukan saya sampaikan tadi bahwa saya bukan percaya atau mengimanin atau menuhankan Rasul Paulus. Tetap dalam koridor iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah ditunjukkan kepada Yesus, Bang. Jadi bukan percaya kepada Rasul Paulus, Bang. Kan perintahnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Betul nggak? Betul itu. Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya, Bang. Betul. Nah, terus kenapa Anda percaya?
Karena ketika ketemu Rasul Paulus, Bang, ini ya, ini dalam koridor dia masih di dunia, Yesus bercerita itu kepada murid-muridnya, Bang ya. Jadi ada tahap-tahapnya waktu dia menyampaikan itu. Ketika nanti ada orang yang mengaku Mesias di sana, di gunung, di bukit, dan di padang gurun, jangan percaya. Bahkan mereka bisa melakukan juga mukjizat-mukjizat yang seperti yang saya lakukan gitu ya. Betul. Pertanyaannya kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya. Betul, Bang, betul. Rasul Paulus dia tidak, ya, Rasul Paulus, Bang ya. Rasul Paulus dia tidak menyatakan dirinya sebagai Mesias, Bang. Dia hanya mengaku bertemu, mengaku melihat, mengaku Mesias ada di padang gurun. Bukan mengaku dia mengaku Kristus. Apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Perintah Yesus jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Sehingga Anda menjadi Kristen. Kenapa Anda percaya, Bang? Nah, harus kita merujuk karena ini Bang Zuma pasti sudah memahami lebih banyak di kisah para rasul tentunya tentang bagaimana bertemunya Rasul Paulus ini dengan Yesus. Bukan ketemu secara, kita harus tahu, Bang ya, dia bukan ketemu secara fisik, hanya berupa cahaya loh, Bang, karena Yesus perintahnya itu bukan di situ, Bang. Dia mengatakan, ya, maaf, bukan saya mau menggurui, tapi saya meluruskan. Bukan masalah bertemu atau gimana. Yesus berkata di data nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dia mau bertemu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk keju, dalam bentuk daging, dalam bentuk kulkas, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Percaya di dalam hal ini, Bang, menuhankan apa yang dibilang ada Mesias di sana. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Iya. Gitu. Pertanyaan saya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya, Bang? Jangan percaya kepada Mesias. Iya, ada Mesias palsu, Bang. Betul. Bukan. Itu ada jangan percaya kalau ada orang berkata Mesias ada di sana. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Betul itu, Bang. Ya percaya kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bahwa Mesias ada di sini, ada di sana, tidak ada sampai Paulus, sekarang. Yang ditemui Paulus siapa, Bang? Kucing. Ditemuin Paulus itu adalah berupa cahaya, Bang. Iya, itu berupa cahaya. Yang berupa cahaya itu siapa, Bang? Bom atau Mesias? Yesus sendiri, karena dia berarti Mesias. Betul, Mesias. Nah, pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kepada siapa, Bang? Ya, kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Lantas kenapa Anda percaya? Sampai Anda menjadi Kristen sekarang. Umat bingung. Umat yang berada kebingungan. Jawab aja, Bang, suka-suka gitu loh. Selesai sudah kalau gitu. Kan konsekuensinya gini ya, Bangku. Kalau percaya, kalian akan sesat. Itu konsekuensinya itu. Nah, karena Anda percaya, berarti sekarang ini posisi Anda lagi tersesat nih. Dan dalam keadaan tersesat, Anda beragama Kristen. Berarti kesimpulannya, agama Kristen adalah agama sesat. Kan perintahnya jangan percaya. Kalau orang percaya kepada Paulus, dia akan jadi Kristen. Kalau orang jadi Kristen, berarti dia dalam keadaan tersesat. Dengan kata lain, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tersesat. Kok bisa kayak gitu? Kan nasihat Yesus. Apa nasihat Yesus? Jangan kamu percaya, supaya kamu jangan disesatkan.
Kalau kamu percaya, maka kamu disesatkan. Nah, karena saudara percaya berarti saudara disesatkan. Agama sekarang Anda Kristen. Berarti agama Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu. Coba Anda renungkan, Bang. Coba Anda renungkan. Nasihat Yesus jangan percaya. Sederhana kan? Jadi mau Paulus mau dia siapapun, kalau mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan percaya. Itu pegang. Pegang itu, Bang. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan binasa. Nah, ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kenapa justru Anda percaya? Berarti Anda tidak menjadikan Yesus itu sebagai pedoman dalam beragama. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Tapi kok Anda malah membantahnya? Oh tidak Yesus, aku percaya. Yang datang kepada Paulus itu adalah kamu. Karena mauku mauku saya erok-erokku. Seakan-akan kamu itu menantang Yesus, kawan. Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu Mesias di sini, Mesias, jangan kamu percaya. Nah, Anda tiba-tiba datang, oh nggak bisa begitu Yesus, harus ada pengecualian dong. Kalau yang datang kepada Paulus, yang ngajarin kita disco, yang ngajarin kita salto, yang ngajarin kita bernyanyi, yang ngajarin kita makan semua makanan, binatang, itu kamu. Selain daripada itu bukan kamu dong. Kalau yang Paulus itu kamu dong. Kalau yang lain bukan. Nah, apakah ada dalilnya kayak gitu? Enggak. Pokoknya siapapun yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kalau yang datang itu adalah aku. Jadi kalau cuma sekedar omon-omon, aku bertemu dengan Yesus pada saat aku sholat tahajud loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku umroh loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku sujud dalam sholat loh. Apa kata Yesus sendiri? Jangan kamu percaya. Makanya 100% orang yang mengaku pernah ketemu Yesus dimanapun dia berada, baik di dalam kamar maupun di luar kamar, mau di lapangan maupun apapun itu, ada yang dia mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus berkata jangan kau percaya. Artinya yang ketemu sama mereka ini yang mengaku mimpi ketemu Yesus, Yesus palsu alias sibilisis. Itu kira-kira kesimpulannya. Enak kan sambungin suaranya Bang Juma? Iya, silakan Bang, silakan. Itu kan narasi dari Abang itu sah-sah saja menurut pengertian yang diilhamkan kepada Abang tentang firman yang Abang baca. Tetapi saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau Abang mau ingin lebih dalam lagi, jangan dipotong ayat per ayat sebenarnya. Yang Abang sampaikan itu waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nanti ada Mesias di... Bukan itu Bang. Bang, ada orang mimpi nih. Banyak loh Kristen mimpi ketemu Yesus. Anda percaya nggak mimpi dia itu? Teman-teman kamu itu Kristen, Anda percaya nggak dia ketemu Yesus beneran tuh? Tergantung dia mimpinya seperti apa. Ketemu Yesus. Silakan, sah-sah saja Bang, nggak ada masalah itu. Abang pun berarti Yesus karena Anda tidak setuju dengan statement Yesus, jangan percaya. Nah, jangan percaya, jangan menuhankan loh Bang. Jadi ini penafsiran lagi. Mesias ini soal ketemu Yesus Bang, bukan masalah menuangkan dulu. Yesus berkata
Jangan kau percaya apabila ada orang mengaku ketemu aku nih. Ini bahasa sederhananya. Iya. Gitu ya. Paulus jalan di sana di Damsik mengaku ketemu Yesus. Ya. Kenapa Anda percaya? Itu kan pengakuannya dia, Bang. Siapa yang mana yang benar nih? Pengakuan Paulus ketemu Yesus atau pengakuan Yesus jangan percaya? Pengakuan Rasul Paulus ketika ketemu dengan Yesus. Oke, berarti Anda percaya Paulus, Anda tidak percaya Yesus, betul? Nah, Abang dari narasi itu, dari narasi bahwa percaya kepada Rasul Paulus atau kepada Yesus. Gini aja dulu, Bang. Bahasa Indonesia. Kalau ada kata jangan kamu percaya, pertanyaannya adalah A, percaya, B, tidak percaya. Oke. Dijawab dulu di bahasa Indonesianya, Bang. Hilangkan dulu teologinya, hilangkan dulu kepercayaan Anda. Ini bahasa Indonesia dulu. Bapak guru bertanya kepada muridku semua, jangan kau percaya artinya adalah A, percaya, B, tidak percaya. Silakan dijawab. Pertanyaan percaya dan tidak percaya, Bang. Coba ini bahasa Indonesia nih, coba sama netizen aja deh, lo mau ikut jawab apa enggak? Anak-anakku sekalian, Bapak guru mengajari anak-anakku belajar bahasa Indonesia. Ada kata, jangan kamu percaya. Pengertian jangan kamu percaya adalah A, percaya, B, tidak percaya. Silakan jawab anak-anak semuanya. Lanjut Bang Juma. Ya, itulah Bang, dikatakan waspadalah kepada penyesat. Kan nasihat Yesus kan waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda tidak waspada kepada penyesat, akibatnya fatal. Anda akan disesatkan. Kalau orang sudah disesatkan, Bang, hatinya buta, matanya buta, kupingnya tuli, itu karena dia sudah disesatkan. Kan kata sesat itu adalah buta, Bang. Tidak melihat. Disesatkan artinya dibutakan. Bayangkan fatalnya Anda dibutakan. Nasihatnya jangan percaya. Anda terjemahkan apa? Anda mendefinisikan apa itu? Anda mengartikan apa kemudian? Anda memaknai apa? Jangan percaya. Anda mengatakan percaya. Antara jangan percaya dan percaya. Itu artinya Anda sudah disesatkan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang-orang kafir ini disebut seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka punya akal, tapi otaknya, akalnya dikebiri oleh kesesatan yang dianutnya sendiri. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka memang sudah pantas untuk ke neraka jahannam. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang sesat ini ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Disebabkan karena dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa dalam hati mereka ada penyakit? Karena percaya kepada iblis. Padahal Yesus sudah menasihati. Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi tidak mungkin Anda percaya kepada Nabi Muhammad. Maka yang harusnya Anda percaya adalah Yesus. Tapi faktanya, karena saking sesatnya, Yesus pun Anda tidak percayai, Bang. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Sehingga Anda menjadi, mohon maaf, menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Paulus. Apa yang diinginkan Paulus terjadi kepada orang Kristen? Baca 1